Ya baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Kok sama dengan di tempat saya kalau berkata haleluya jawabannya puji Tuhan ya. Atau karena sesama GPDI, enggak tahu ya. Ada puji Tuhan. Duh, kok enggak semangat seperti tadi? Jangan terobsesi dengan gigi ompong saya saudara ya. Jadi saudara semangat saja. Ada puji Tuhan. Ada haleluya. Shalom. Nah komplit ya. Jadi sudah komplit ada shalom, ada puji Tuhan, ada haleluya gitu ya. Nah saudara, saya bersyukur sekali bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Tadi malam sudah melayani di ibadah Natal Pemuda. Perkenalkan dulu ya, walaupun mungkin sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala beberapa yang lalu. Nama saya Timotius, panggilannya Timo. Ya, siapa saudara? Jadi kalau lihat wajah saya di mana gitu, terdampar di mana, oh itu Timo gitu saudara ya. Timo, tapi bukan Antimo. Kalau Antimo itu obat anti mabuk, kalau Pak Timo itu obat anti ngantuk. Makanya jangan ada yang boring ya. Apa itu boring? Dengar firman Tuhan, bubuknya sambil miring begini. Haleluya ya. Apalagi boring ler. Apa itu? Wah pinter, bubuk miring tambah ngiler lagi saudara ya. Jangan ada yang begitu. Nanti kalau ada yang begitu, kalau saya bilang Yesus, saudara bilang yes ya. Yesus, Yesus. Nah supaya nggak ngantuk. Ya gitu ya. Nah nama saya Timotius, saya berasal dari jauh ya. Harus pakai paspor dari Denmark saudara. Denmark itu mana gitu ya. Kalau anak-anak muda kemarin tahu ya, Denmark itu luar negeri. Ya, bulu tangkisnya terkenal Denmark ya. Tapi kalau Denmark saya itu yang terkenal Kota Wali saudara ya. Demak maksudnya saudara ya. Ya Demak, saya tinggal di Kabupaten Demak, dekat dengan Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Dan saya sama Pak Gembala saudara, saya sering manggilnya Sakoi-koi, Pak Kolik ya. Nastor ya. Nastor namanya siapa? Nestor. Ya kan sudah 20 tahun, 21 tahun enggak ketemu saudara. Ya enggak ketemu, begitu ketemu sudah besar badannya gitu ya. Dan wah luar biasa dan kita sama-sama ketemu itu, lu perutmu kok buncit? Ya saya sudah 5 bulan saya bilang gitu ya. Wah tinggal tunggu lahiran saja saudara ya. Dia lebih besar sama saya ya. Mungkin sama ya, kayak badut kalau dijejer gitu tadi ya. Tadi kita kan belum mulai foto di sini kayak badut ya, badut 2 gitu perutnya gede gitu saudara ya. Nah jadi Bapak Ibu saya bersyukur, terima kasih kepada Bapak Gembala Saudara dan pengurus yang sudah mengizinkan saya ke tempat ini. Kalau bukan karena Pak Gembala Saudara saya mungkin nggak datang saudara ya, karena saya tuh nggak pernah pergi jauh-jauh saudara ya. Saya nggak pernah pergi jauh, ini paling jauh saudara. Saya kalau diundang ke Sumatera, ke Kalimantan selalu saya tolak saudara. Selalu saya tolak. Kenapa saudara? Saya takut naik pesawat. Takut pesawat. Naik sini, naik travel malah kayak di umbul-umbul itu sakit semua sampai sini saudara ya. Lebih baik naik kendaraan sendiri tapi enggak apa-apa. Sekarang tiba di tempat ini selamat untuk berbagi berkat dengan jemaat di tempat ini. Amin. Saya lihat walaupun pakai masker, tadi memuji Tuhannya, saya lirik ke belakang gitu. Wow, luar biasa. Lompat-lompat, angkat tangan. Ini sudah jarang terjadi loh saudara. Memuji Tuhan yang seperti itu. Kan sukacita surga, ya sukacita dalam Tuhan itu luar biasa. Semestinya begitu. Ya semalam pemuda juga luar biasa sekali. Dan saya sangat terberkati. Harusnya Bapak Ibu yang terberkati dengan pelayan saya. Tapi saya yang terberkati melihat gereja ini yang cukup luar biasa. Ya luar biasa. Dan yuk terus kita maju di dalam Tuhan. Ya nama Tuhan ditinggikan. Saya melayani di satu desa namanya Desa Pundenarum. Ya, jemaat yang kami gembalakan, ya jemaatnya separuhnya ini mungkin ya, sekitar 80-an. Kami tinggal di desa, sudah ada gereja dan gereja kami juga GPDI. Ya. Tapi saya jarang ngomong GPDI, di sini aja ngomong GPDI. Kalau di luar saya ngomongnya GPDI. GPDI ya, GPDI AGP gitu. Kan Telaga Kasih, gereja kami Telaga Kasih, di sini Immanuel. Baik Bapak Ibu. Kita langsung saja, nanti malah kayak Sri Mulat cuman ngelucu di depan saja ya. Yuk kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan bicara tentang alami sukacita Natal
dan damai sejahtera. Atau yuk miliki sikap hati dalam menyambut Kristus, menyambut Sang Raja Damai itu dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, dan alami sukacita itu. Apa saudara? Alami. Saya nggak tahu, nggak janjian sama Bapak Gembala kok temanya bisa hampir mirip saudara ya. Ini temanya sukacita dalam Tuhan. Pagi ini saya bicara tentang alami sukacita Natal. Karena Natal adalah Kristus. Natal adalah Yesus. Mana ada orang merayakan Natal nggak merayakan Yesus? Kecuali di Amerika sana ya, karena memang Natal sebenarnya bukan di tanggal 25. Tapi itu ya, perayaan Hari Raya Matahari Bapak Ibu Saudara. Tapi kita orang Kristen Natal mestinya merayakan siapa saudara? Yesus, ulang tahunnya Tuhan Yesus. Yesus mati dirayakan, ya kan? Naik dirayakan, bangkit dirayakan. Lah kalau lahirnya enggak dirayakan, ini yang kebangetan saudara. Banyak gereja sekarang yang ditonjolkan adalah Paskah. Karena itu kematian Tuhan dan kebangkitan. Mereka enggak ngerayain Natal, bahkan ngerayain Natalnya di bulan April saudara. Saya bingung saya lihat saudara ya. Kalau ada kematian, ada kebangkitan, pasti ada kelahiran. Jadi Natal tidak boleh dilupakan. Justru hari Natal ini, yuk kita alami sukacita yang dari sorga. Sukacita Natal itu kita boleh merasakan bersama-sama di bulan Desember ini. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat dalam Alkitab kita. Mari kita buka Lukas 2. Hampir semua hamba-hamba Tuhan di hari Natal ini bahas Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Ya, Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Ya, kita baca ayat 15 sampai 20, kita baca bergantian. Yuk. Saya baca dulu ya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, monggo. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, ayat 20 menunjukkan sikap hati para gembala setelah berjumpa dengan Yesus. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan karena hatinya itu bersukacita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di perayaan Natal ini kita akan sambut Dia, Tuhan Yesus Kristus yang lahir di dalam kehidupan kita. Raja segala raja itu dengan hati yang bersukacita. Banyak orang merayakan Natal, mempersiapkan Natal ini ya dengan pernak-pernik Natal itu wajar. Tapi ada orang-orang yang saat ini melakukan, menyambut Yesus dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, saudara ya. Tidak penting, menghabiskan waktunya di mall, ya, menunggu diskon time. Ya, tahu diskon time? Kalau yang sering ke mall pasti tahu, saudara ya. Diskon time itu dari jam 11 sampai jam 12 itu diskon besar-besaran. Nah, nanti pembayarannya jam 12 sampai jam 1. Itu di mall itu seperti itu kalau malam Natal. Jadi seharusnya orang beribadah di malam Natal itu orang menyerbu apa? Pada nunggu diskon time karena jam-jam tertentu akan ada diskon besar-besaran. Ada orang yang menghabiskan waktunya menyambut Natal itu dengan apa? Ya, dengan euforia, pesta pora, minum-minuman dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Di blok aja. Ya, di blok aja supaya nanti
masuk ke jemaat itu enak banget. Di blok aja stringnya ya, di blok aja enak. Coba dengerin musiknya saudara, di blok nanti udah enak. Belum saya khotbah loh, musiknya tok ngeblok itu udah enak loh. Ya karena yang main urapan, haleluya. Jadi sambut dia dengan cara-cara yang benar, dengan cara yang luar biasa. Ya, slide-nya jalan terus ya. Ya, kita lihat. Tetapi sebetulnya yang sesungguhnya orang menyambut Natal itu kalau kita punya sikap hati yang benar menyambut sukacita Natal itu dengan sikap yang tepat, dengan cara yang tepat. Baru sukacita itu akan kita dapatkan. Kalau setelah kita baca ayat tadi Bapak Ibu, kita melihat ada unsur kalimat dalam ayat 15. Coba berikan, ini yang pertama, ayat 15. Ya, ayat 15 berkata apa? Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada unsur pergi dan mencari Yesus. Perhatikan ya, ini sikap yang benar cara menyambut Yesus, menyambut Natal ini. Supaya dapat sukacita. Yaitu ada unsur kalimat pergi dan mencari Yesus. Gembala tidak hanya ketika mendengar malaikat Tuhan ngomong, gembala tidak hanya diam saja. Para gembala-gembala, para orang yang angon-angon kambing domba itu, dia pergi kemana? Bethlehem. Dia pergi berjalan mencari Yesus. Di mana Yesus yang sedang lahir, yang baru lahir itu. Nah, artinya begini, untuk cari sukacita, jangan pergi ke alamat yang salah. Ayat ini mengatakan pergi ke Bethlehem, karena di sana ada Yesus. Nah, banyak orang hari-hari ini mau mencari sukacita itu ke tempat, ke alamat yang salah. Tidak hanya Ayu Ting Ting saja yang alamatnya salah, saudara. Tapi banyak anak-anak Tuhan mencari sukacita, mencari damai sejahtera ke tempat yang salah. Hari-hari ini ya, orang kalau duitnya banyak, mau cari sukacita, mau ke tempat yang ramai. Kemana? Oh, ke Pangandaran, kemana? Pokoknya yang ke tempat wisata yang ramai. Nanti setelah di sana, kok ramai banget ya, males ya. Mau cari tempat yang sepi, pergi, ya kan, ke tempat yang sepi, pantai yang jarang dikunjungi. Di situ dia, ngelamun di situ dia. Dia berkata, kok sepi ya? Kemana ya yang paling enak ya? Gitu ya. Bingung, wah mungkin ke pasar ya baru enak ya. Dia ke pasar gitu kan. Di pasar juga kok rame ya. Dia bingung. Nah ini orang yang salah begitu. Cari sukacita bukan ke mall, bukan ke pasar, ya, bukan menyendiri, bukan ke gunung, bukan. Tapi cari sukacita. Alamatnya harus benar. Kemana? Kepada Yesus. Katakan Yesus. Dia tempat sukacita yang luar biasa. Cari Yesus. Berangkat, berjalan, dan mulai cari Yesus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau saudara Bapak Ibu semua mau cari barang-barang elektronik. Pergi ke toko pakaian, dapat enggak? Kalau mau beli pohon Natal, Bapak Ibu perginya ke toko bangunan, dapat gak? Haleluya. Kalau Bapak Ibu mau beli make up, supaya cantik, belinya ke toko bangunan, dapat gak? Dapat cat tembok. Haleluya. Jadi cari alamat yang tepat. Gembala-gembala pada waktu itu dengar malaikat Tuhan ngomong bahwa di Bethlehem ada seorang bayi yang baru lahir. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia raja damai. Dia anak Daud. Dia berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ini masih berkata apa yang terjadi di sana tuh. Tapi imannya dia tahu. Di sana ada Yesus, ada Immanuel,
Ada raja segala raja itu yang sudah lahir di sana. Haleluya saudara. Kalau mau cari sukacita, hanya didapatkan di dalam Yesus. Ada lagunya ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat tak satu pun. Haleluya. Hanya siapa saudara? Hanya Yesus jawaban hidup. Mau sukacita itu? Datang kepada Yesus. Hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita. Sampai hari ini di gereja saya masih ada yang takut datang ke rumah Tuhan. Sehingga kehilangan sukacita. Apakah di sini ada yang belum ke gereja? Ajak, beritahu besok Natal tanggal 25. Ajak datang di Natal. Di Natal itu ada sukacita. Yesus lahir kembali di hati kita. Dia lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan bayi lagi, tapi lahir di hati kita. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang menghibur, menolong dan menuntun kita. Sambut dia di Natal itu. Haleluya. Natal adalah tempat kita bertemu dengan Yesus. Mungkin setahun ini kita kehilangan momen dengan Yesus. Di Natal inilah kita kembali. Teman sepupu kita bilang kembali kepada fitrah yang benar. Kepada jalan yang benar. Kembali mencari Yesus. Dia sumber damai kita. Dia sumber sukacita kita. Hanya dalam siapa? Yesus. Jangan di tempat lain. Ada orang cari sukacita minuman keras. Kalau di tempat saya namanya congyang yang terkenal. Kalau di sini apa? Cap tikus atau apa? Topi miring atau apa? Saya nggak tahu. Bapak-bapak yang hafal. Ada yang hafal? Takut kejebak dia. Pak pendeta menjebak saya itu katanya. Jadi banyak orang yang lari ke situ. Tapi pertanyaannya setelah minum duitnya habis. Pulang sukacita atau kehilangan damai sejahtera? Biasanya kehilangan damai sejahtera. Bar pulang sadar, adus, mandi maksudnya. Ya, maaf ya keseleo bahasa Jawa. Mandi, adus tahu ya? Ya mandi itu ya saudara ya. Adus bebek, mandi bebek. Setelah mandi sadar. Aku tadi malam minum, waduh pakai duit listrik. Waduh pakai duit PAM. Wah kan bingung saudara. Akhirnya dimarahi sama istrinya, bingung, kehilangan sukacita. Tenang waktu minum, damai waktu minum. Setelah pulang, wah dihajar sama istrinya ya dengan kata-kata, kamu ini gini-gini. Wah kehilangan sukacita. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus, di sana ada damai, amin. Ada sukacita. Cari Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 11, 28, 30 berkata begini. Camkan ini, ajakan Yesus. Bagi kita semua pagi hari ini dan semua yang mendengar lewat live streaming kalau ada. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban. Siapa yang diundang Yesus? Yang letih, lesu, berbeban, berat. Yesus mengundang, datang kepadaku. Di Natal ini, ya, Yesus bayi 2000 tahun lalu. Tapi di Natal hari ini, Yesus bukan bayi lagi yang di kandang binatang. Tapi Yesus lahir dia sebagai juru selamat dan penolong kita. Dia mengajak pagi ini, hai semua yang letih lesu, berbeban berat, utangnya banyak, ya kan masalahnya banyak. Tinggalkan itu, datang kepada saya. Karena Yesus berkata apa di situ? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Siapa yang butuh kelegaan? Datang kepada Yesus.
pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 juga berkata begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Apakah Tuhan jauh dari kita? Sebenarnya bukan. Ajakan ayat ini sebenarnya supaya kita yang mulai hilang, mulai jauh daripada Tuhan, diajak untuk kembali kepada Yesus. Dan ditekankan dalam kitab Yesaya, mumpung dia masih bisa ditemui, artinya apa? Ada ilustrasi seorang anak muda yang ditanya, lulus SMA, nak, ayo melayani. Melayani di gereja sama om. Pak pendeta ngomong begitu. Di KPD kan dipanggil om ya. Om kan? Nanti biar saya lulus SMA dulu. Baru melayani. Oh, ditunggu sama Pak Gembala. Akhirnya yang datang bukan gembala lagi. Tapi malaikat Tuhan datang lewat mimpinya. Dia datang lewat mimpinya. Hei anakku, kamu sekarang udah lulus SMA. Mari kepadaku. Melayani Yesus. Dia jawab apa? Oh malaikat Tuhan, Pak Gembala pernah ngajak saya, tapi saya berkata saya kuliah dulu. Saya lulus SMA dulu. Tapi malaikat setelah bisa pikir-pikir, kan saya belum kuliah. Saya tak kuliah dulu, baru melayani. Ditunggu sama malaikat. Setelah lulus kuliah, malaikat datang lagi. Hei anakku, ayo kamu melayani. Kamu jadi anakku, kamu melayani Tuhan bersama aku. Dia berkata apa? Malaikat, I'm sorry. Saya kan belum bekerja. Kalau melayani tidak bekerja, bagaimana? Saya harus kerja dulu, malaikat. Baru saya melayani. 1 tahun kemudian, anak ini bekerja sebagai sekretaris. Tuhan datang. Hai anak muda, yuk melayani. Oh nanti Tuhan, saya kan baru sekretaris. Nanti kalau sudah direktur, saya akan melayani Tuhan. Saya akan sepenuh waktu melayani Tuhan. Dan akhirnya dia jadi direktur. Tapi setelah jadi direktur 2 minggu, karena usahanya itu utangnya banyak, dia sakit stroke, saudara. Setelah stroke, dia cuman di tempat tidur. Makan. Malaikat datang. Plus bapak gembalanya datang. Dia datang. Si pemuda ini berkata, Tuhan, aku mau melayani. Aku mau melayani. Aku siap. Lah malaikatnya lah pikir-pikir toh. Lah tapi kayak gitu, stroke gitu melayani apa, saudara? Mau tamborin? WL, saudara. Mau WL? Lah, gelebak gitu, saudara. Mau melayani apa kalau sudah stroke? Gebatan. Orang ngerti yang gebatan ya? Ya enggak. Kalau sudah stroke, sudah Tuhan, ini aku, utuslah aku. Diutus ngapain kalau udah begitu, saudara? Haleluya. Setialah, kembalilah kepada Tuhan sebelum datang stroke-mu. Kalau sudah stroke mau melayani, enggak bisa. Malaikat ngomong begini, aku datang kepadamu bukan untuk memanggil engkau melayani. Tapi aku jemput kamu, kamu dipanggil Tuhan, rumahmu sudah jadi. Saudara, yuk. Selagi Tuhan panggil, marilah yang letih lesu, yang sudah mulai jauh, udah mulai menghindar daripada Tuhan karena masalahmu. Yuk kembali kepada Yesus. Selagi dia dekat, selagi dia ada. Itu loh ayat yang saya jelaskan tadi. Bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Tuhan itu selalu ada. Tapi Tuhan akan serasa jauh ketika kita jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu sumber berkat kita. Setiap ada masalah kita datang kepada Yesus, dia akan selalu dekat dengan kita.
Kasih F. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya daripadamu Tuhan, hanya daripadamu ada kekuatan baru. Engkaulah perlindungan kami Tuhan, keselamatanku, haleluya, keselamatanku. Ya nanti nyanyi lagi saudara. Ya begitulah saya kalau watuk nyanyi saudara ya. Jadi nyanyi. Saya sudah bilang sama Pak Gembala kalau watuk nyanyi gitu saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama pergi, jumpai Yesus, datang kepada Yesus. Dan ajakan Yesus, marilah kepadaku. Yang letih, lesu, berbeban berat. Datang kepada Yesus. Yang kedua, kalau kita mau mengalami sukacita itu. Mari kita baca ayat yang ke-16 dan 17 berkata begini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, kalau kita perhatikan sepintas ayat ini sebenarnya nggak ada kekuatan apa-apa. Tapi kalau kita lanjutkan dari ayat yang tadi, para gembala itu berangkat mencari Yesus. Tadi hanya sampai di kata mencari Yesus. Di ayat ini dikatakan mereka menjumpai. Apa menjumpai? Bertemu. Menjumpai, ketemu dengan Yesus yang ada di palungan. Bersama ibunya. Bersama Yusuf. Ketika mereka sudah menjumpai, mereka bercerita tentang apa yang dikatakan malaikat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dalam kita menyambut Natal ini, nikmati sukacitanya yang daripada Tuhan. Dan apa yang kedua? Nikmati, alami perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati persekutuan dengannya. Gembala-gembala datang di situ. Mereka bersama-sama bersekutu, bercerita. Yang kedua, setelah cari Yesus, Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sang pemberi kelegaan itu. Sang pemberi berkat itu. Artinya apa Pak Timo? Artinya alami Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan karena kata orang. Bukan karena saya pernah mendengar. Tapi alami sendiri perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata orang, dia disembuhkan. Kata orang, dia diberkati Yesus. Kata orang, dia bangkrut sekarang diberkati karena percaya Yesus. Tapi kata orang, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Ayam hitam, telurnya putih, itu katanya. Kenapa pakai katanya?
Karena yang nyanyi buta. Halo, yang nyanyi buta. Orang buta itu kalau ditanya, selalu jawabannya katanya. Kenapa? Karena enggak pernah melihat sendiri. Halo? Karena tidak pernah alami sendiri. Orang yang berkata Tuhan itu baik karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Kalau dia mengatakan aku diberkati karena betul-betul dia mengalami berkat Tuhan. Bukan kata orang. Orang Jawa bilang jarene. Bukan. Tapi kita mengalami sendiri. Bertemu Tuhan sendiri. Dan mengalami sukacita itu. Dan berkat-berkatnya secara langsung. Bukan kata orang. Kalau orang lain boleh ketemu Tuhan. Kita juga harus cari dia. Dan temukan Yesus. Temukan dia Bapak Ibu. Yang mulai meninggalkan Tuhan. Mulai cari. Natal ini mengingatkan kepada kita. Untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Yang mulai sudah kehilangan sukacita. Dapatkan lagi sukacita di dalam Yesus. Dan alami perjumpaan dengan Yesus. Menikmati persekutuan dengan dia. Lihat orang-orang itu ketika bertemu Yesus mereka bersuka cita. Di ayat itu mengatakan gitu kan? Ketika gembala-gembala bertemu dengan Yesus mereka bersuka cita. Dan bahkan ketika mereka pulang sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah. Karena sudah mengalami pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hari ini yang kehilangan sukacita, saya mengajak, datang pada dia. Katakan aku datang dan ku bersujud. Dan temui dia dalam doamu. Di Desember ini Natal, Yesus kita rayakan. Kembalikan temukan kasihnya itu. Temukan kuasanya. Dan saudara akan mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan simpulkan firman Allah pagi hari ini. Kesimpulannya adalah apa yang harus kita lakukan untuk menikmati sukacita Natal ini. Pergi dan cari Yesus. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Maka kita akan mendapat damai sejahtera dan kelegaan kalau kita mau kembali kepada Yesus.